Pondok Pesantren Alam Al-Iskandar modern, pimpinan Farhan Jadid menjadi saksi bisu atas ulah pimpinan pondok pesantren mencabuli santrinya sendiri yang berusia 13 tahun. Sampai saat ini, santrinya trauma dan ketakutan setelah terjadi pencabulan itu. Dengan terjadinya kasus pencabulan anak di bawah umur pondok pesantren itu tutup total. Baik, jumpa kembali bersama kami bersama Global Sumsel TV, yang mana hari ini tepatnya pada tanggal 10 Juni 2025 kami saat ini berada di kantor Mapolres Sogan Komedi Selatan dalam rangka liputan press release yang diadakan oleh Polres Sogan Komedi Selatan, yang mana kasusnya adalah kasus pencabulan terhadap santri yang pelakunya adalah pimpinan pondok pesantren, tepatnya di Kota Batu Raja. Untuk lebih jelasnya, ikuti liputan kami bersama Global Sumsel TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media di Kota Batu Raja, Kabupaten Bogor. Pagi ini saya Kapolres Sogan Komedi yang didampingi oleh yang terhormat Ketua Forum Pondok Pesantren OPU Kiai Haji Zulfan Baron SPDI MSI, kemudian Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten OPU Kiai Haji Rohman Subeki SAG MSI, dan kemudian Kepala Bagian Tata Usaha dari Kepala Kemenag OPU yang mewakili Bapak Kakak Kenet Kabupaten Opi yang berada di pesantren belum hadir di Polres Opi. Kemudian didampingi oleh Kasar Reskrim, Kasih Humas, dan beberapa perwira Polres Opi akan melaksanakan rilis terkait kasus menyetubuhi anak di bawah umur yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 jam 2 dini hari di sebuah kamar Pondok Pesantren Alam Al-Iskandar modern Jalan Ogan Mati, Lorong Blimbing, Desa Tanjung Pemala, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Bogor. Kasus ini dilaporkan oleh kakak anak korban inisial PMS dan anak korban dengan inisial PMSR yang masih berumur 13 tahun, merupakan murid ataupun santriwati dari pondok pesantren yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Kemudian untuk tersangka ataupun pelaku bernama Farhan Jadid bin Abdul Aziz, berumur 40 tahun, pekerjaan guru sekaligus pimpinan daripada pondok pesantren dimaksud, yang saat ini sudah kita amankan dan sudah berada di tahan di Polres Bogor. Perlu saya jelaskan bahwa kronologis kejadian sampai terungkapnya kasus yang cukup mengundang perhatian publik di masyarakat Kabupaten Bogor ini, di mana pada tanggal 11 April tersebut, kira-kira jam 1, anak korban atas nama inisial PMSR ini sedang melaksanakan tugas jaga malam di teras depan asrama putri yang ada di pondok pesantren tersebut. Kemudian anak korban ini dipanggil oleh tersangka dan diberikan tantangan uji nyali untuk memasuki kamar kosong di bagian belakang daripada pondok pesantren dimaksud. Kemudian anak korban ini menyatakan berani dan kemudian memasuki
kamar kosong tersebut. Namun tersangka dari belakang kemudian mengikuti. Yang bersangkutan masuk ke dalam kamar, dilakukan dengan menutup pintu dan mengunci kamar dari dalam, sehingga terjadilah perbuatan yang tidak pantas yang dilakukan oleh seorang guru, seorang pendidik kepada anak didiknya atau santrinya, tindak pidana persetubuhan, kemudian selayaknya seorang laki-laki dewasa kepada perempuan dewasa. Atas kejadian tersebut, si korban merasa trauma secara psikis dan kemudian melaporkan kepada keluarga yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Polres Ogan Komering. Sejak dilaporkan ke Polres Oku dan kemudian memancing daripada reaksi masyarakat yang ada di seputar pondok, memancing kemarahan masyarakat yang kemudian serta-merta melaksanakan penutupan daripada aktivitas pondok pesantren dimaksud. Kemudian yang bersangkutan melarikan diri dari wilayah Kabupaten Ogan Komering dengan menaiki truk angkutan kayu menuju ke Kabupaten Oku Timur dan dilanjutkan mencari transportasi darat menuju ke Pulau Jawa. Dari hasil pemeriksaan di TKP, kemudian mencari saksi-saksi maupun bukti dan mencari petunjuk, alhamdulillah Satreskrim Polres Oku mendapatkan atau mendeteksi yang bersangkutan telah berada di daerah wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Jogja atau DIY, tepatnya di Desa Citengan, Balicatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di sebuah rumah kontrakan. Setelah tim dari Satreskrim Polres Oku mendeteksi yang bersangkutan, dengan berkoordinasi dengan Polres Sleman, Polda DIY, secara bersama-sama kemudian dapat mengamankan tersangka di rumah pondokan yang baru disewa. Dan alhamdulillah pada hari tersebut, tanggal 3 Juli 2025 sekitar jam 18.30 waktu Indonesia Barat, tersangka dapat diamankan dan kemudian dibawa pulang ke Kabupaten Oku dan diamankan di Mapolres Oku. Kemudian saya perlu jelaskan bahwa motif yang bersangkutan ini adalah melakukan perbuatan kepada anak korban di bawah umur karena timbulnya hasrat hawa nafsu ketika melihat tubuh anak korban. Rekan sekalian media, barang bukti yang diamankan dan telah disita yaitu satu helai dress lengan panjang warna ungu yang digunakan oleh korban, kemudian satu helai rok warna hitam, satu helai celana dalam warna biru, satu helai tank top warna abu-abu, satu helai BH warna krem, dan satu helai jilbab warna biru. Yang saya hormati, kawan-kawan Satgas yang kami hormati, bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku yang bertugas membidangi bidang keagamaan, tentunya pada saat ini kami merasa terpukul dengan apa yang telah terjadi dan seyogianya menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Kantor dan pesan kami semua dan mengucapkan syukur terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Kapolres Oku dan jajaran dalam hal mengungkap kasus ini dengan sangat cepat dan akurat. Untuk itu kami dari jajaran Kementerian Agama sepenuhnya mendukung
proses hukum yang akan dilakukan terhadap tersangka, dan mudah-mudahan untuk ini kami sekali lagi kami mendukung, mudah-mudahan proses ini dapat segera, proses hukum ini dapat dilaksanakan dan terlaksana dengan baik. Itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Kapolres Pesantren Keamanan Pimpinan Dulu, teman-teman pers dan hadir yang kami hormati. Pertama sekali saya menyampaikan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Oku serta seluruh jajarannya yang telah dapat mengungkap dan menangkap pelaku dengan waktu yang sangat singkat, sehingga ini tidak memperpanjang persoalan, bisa dapat diselesaikan secara hukum. Kami atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkulu berharap kepada seluruh teman-teman pers agar kiranya menempatkan posisi berita ini sebagai pelaku dan oknum, tidak menambahkan label ustaz, sehingga itu tidak melulu menempatkan institusi Islam kita yang kita cintai, para ustaz-ustaz kita yang masih banyak yang baik. Sebab itu untuk tidak menambahkan label dan berisi. Selanjutnya untuk bisa memperjelaskan kepada masyarakat, tidak semua pondok pesantren seperti itu. Masih banyak pondok pesantren yang bisa dipercaya oleh masyarakat untuk mendidik putra putri kita di Bengkulu. Jangan sampai berita ini membuat melulu nampak juga pondok pesantren yang ada yang sudah dibangun dengan susah payah, yang mereka dengan tetesan keringat membangun masyarakat hukum dan pondok pesantren kita dalam kami persiapkan generasi penerus bangsa Bengkulu. Sebab itu sekali lagi kami mohon wartawan bisa membuat berita yang bisa memisahkan antara ustaz pondok pesantren dengan oknum yang sudah melakukan ini. Pada Bapak Kepolisian Republik Indonesia khususnya untuk dan Bengkulu, kami mendukung, mendorong, dan kami sangat berharap kasus ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan undang-undang peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua menjadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walid. Tadi ditanya sama wartawan, untuk korban yang ada di tempat kamu mengajar itu ada berapa banyak? Satu Yang melapor. orang. Informasinya ada 4. Yang dalam WC Ngakulah kau. Satu orang. satu yang melapor. Pula. Akulah kau. dalam WC. Ya, informasi ini nanti akan jadikan informasi kepada penyidik untuk menggali lebih lanjut. Yang jelas saat ini dia pengakuan yang saat ini sementara 1 orang. Nanti informasi tambah dari rekan-rekan wartawan nanti dijadikan bahan untuk penyidik untuk menggali lebih jauh. Satu Ya, lagi ada komandan, lagi? satu Ya. lagi komandan. Izin? Ya. Apa namanya? Memang di pesantren itu memang diterapkan untuk jago malam itu yang untuk perempuan yang mana? Atau memang dalih dia untuk melakukan pelecehan itu? Coba jelaskan, kamu bagaimana mengelola pondok pesantren itu? Memang ada demikian. Tiket malam itu ada tiket untuk yang 1 juta dan ada juga untuk tiket yang produksi. Pada jam semalam itu. Tugasnya apa? Mereka menjaga di lingkungan asrama masing-masing. Apa yang dijaga? Menjaga Ayah Rawang. lingkungan asrama Apa? Yang hilang atau itu? yang tidak ada di belakangnya. Rawan-rawan. Izin satu lagi komandan. Anda kan orang pertama sekali sejak 2001 ikut mendirikan pesantren itu. Setahu kami pesantren itu memang bagus, bahkan dia menggratiskan seluruh biaya untuk anak yatim piatu dan duafa. Nah, perasaan Anda seperti apa sekarang setelah melakukan perbuatan tidak senonoh ini? Ya, juga saya merasa bersalah dan menyesal perbuatan ini. Mudah-mudahan tidak terjadi pada pondok pesantren yang lain dan juga pada pimpinan pesantren yang lainnya seperti jadi pada diri kami sendiri. Saya penasaran jadi saya bertanya sama Farhan.
sampai ke Jawa. Kemudian pada saat itu, ya, kok tiba-tiba muncul seperti itu? Sudah kamu rencanakan? Dari awal kamu tertarik dengan anak korban ini, atau bagaimana? Saya tidak tertarik dari awal. Hanya saja saya mengikuti pesantren itu dari awal karena dengan upaya saya sendiri membantu mencari bantuan dan lain sebagainya. Saya yakin faktor di belakang saya ada juga pengaruh dari begitu proses menguras tenaga dan pikiran dan lain sebagainya. Ya. Kamu berapa kali sudah melakukan kepada anak korban yang sekarang? 4 kali. Waduh. Ya, rekan saya cukup ya. Izin Uang sih kami tempat apa ke Bapak ini? legalitas Kemenak. pondok pesantren yang Pak, izin Pak Kemenak, sekarang kan santrinya ini otomatis kan setelah kejadian itu kan pesantren tersebut ditutup. Nah kemudian bagaimana nasib santri-santrinya lainnya yang ada sudah kelas 3 itu gimana? Karena sekarang kan sudah mau ujian Pak. Terima kasih. Pondok tersebut secara formal mereka tidak memiliki lembaga pendidikan formal seperti yang lain, seperti SMP, MTS maupun ADIA tidak ada. Mereka hanya madrasah dunia. Dan kami sampaikan sampai hari ini UI dan Kepala Kantor Kementerian Agama yang diwakili oleh Kasubag Tata Usaha serta seluruh insan pers yang hadir. Kami atas nama Ketua Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan DPD Kabupaten Ogan Komering Ulu mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Kapolres Ogu dan seluruh jajarannya atas tindakannya yang kami nilai sangat cepat dan tepat. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami atas nama DPD Polres Oku merasa sangat terpukul dengan kasus ini, prihatin, kemudian mengecam dan mengutuk perilaku yang telah dilakukan oleh tersangka. Kemudian insya Allah kami akan selalu berkomitmen membuat langkah-langkah preventif untuk menjaga pesantren, menjaga santri-santri kita agar perbuatan semacam ini, perbuatan serupa tidak akan terjadi lagi pada masa yang akan datang. Untuk itu kami mendukung, mendorong proses hukum yang dilaksanakan oleh Polres Oku terhadap pelaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.